Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan hasil ujian, mari kita bahas dulu terkait biaya jika lulus. Selamat bagi yang lulus, dan yang tidak lulus ambil hikmahnya ya. Coba lagi tahun depan. Oke, biaya jika lulus yang perlu disiapkan adalah pertama paspor, itu bisa gratis atau 350 ribuan. Medical 800.000 sampai dengan 1,4 juta. Untuk yang luar Jawa biasanya bisa harga segini ya. Atau Jawa pun kalau tempatnya agak mahal ya bisa segini. Terus berikutnya untuk sending nanti gratis. Untuk paspor jika pengen mendapat gratis ada syaratnya. Kemarin sudah saya bikinkan video, bisa dilihat. Dan jangan lupa bagi yang ikut LPK ya, minta surat rekom dari LPK untuk jaga-jaga ya, biar dapat paspor gratis. Dan mintalah petunjuk pada LPK masing-masing. Lumayan kan? Nah, ini adalah biaya jika lulus. Jika ikut LPK mungkin ada biaya tambahan ya untuk sending, tapi ya harus wajar dalam mengambil untung. Yang pertama, dari gratis kok jadi 1 juta misalkan, yaitu kan untungnya kebanyakan ya. Terus kalau ada biaya mahal, maka coba komplain ya, komplain ke LPK, tunjukkan biaya aslinya itu berapa, kok biayanya sekian, saya dapat info dari pusat konsultasi kerja Korea biayanya sekian, nanti tanggapannya apa? Kalau ya udah tuh proses sendiri, malah enak kan, bisa lepas. Terus biaya harus diomongkan ya, jika ikut LPK itu biaya harus diomongkan atau tertulis di awal, tidak muncul tiba-tiba terus ada aturan tiba-tiba. Itu ciri LPK tidak baik ya, LPK nakal. Jika kamu merasa dibohongi LPK, dirugikan, itu terserah kamu mau lanjut atau lepas, kalau bisa lepas. Tapi kalau kamu sudah tahu dari awal, dari sebelum kursus, sudah tahu aturannya, terus kamu lepas, itu kamu yang jadi siswa nakal. Jadi ada LPK nakal, ada juga siswa nakal yang tidak ikut aturan. Bagi yang mandiri atau sudah lepas baik-baik dari LPK, butuh bantuan sending, saya siap bantu. Daripada repot tanya sana sini, ini itu, bukan gratis ya, tapi murah. Korea kok gratis. Nggak mau keluar uang, pelit, gaji jutaan kok pelit, ya jangan ya. Jika ada LPK yang bisa mempercepat data disetujui atau mempercepat dapat SLC, itu bohong. Apalagi minta uang dengan alasan untuk bayar oknum, itu 100% bohong. Jadi emang ada triknya agar cepat disetujui, agar dapat SLC, ada triknya. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku bisa mempercepat, ada oknum, nah itu bohong. Jadi jika Anda ikut LPK kok sering membohongi, sering dikit-dikit uang, dikit-dikit aturan baru muncul, ambil untung besar, nah pasti jika terbang nanti juga akan keluar banyak uang. Jadi hati-hati dalam memilih LPK. Sekarang kita bahas terkait kelulusan ya, hasil kelulusan manufaktur gelombang 1 ya, tahun 2023 ini. Link saya taruh di deskripsi, nanti bisa dicek kelulusannya. Ini bisa dilihat ya, untuk gelombang 1 ini pesertanya 4.708 sekian, untuk kuota perkiraan 1.500-an sekian, dan untuk yang lolos skill test dengan poin 110 ini ada 3.700 sekian. Sedangkan yang lulus akhir nih kuotanya, kuota akhir berarti ada 2033 dengan standar kelulusan salah 8 ya, salah 8. Nah, bisa dilihat dari sini. Ini untuk yang lolos skill test ke peserta, ini ada sekitar 919
91 yang terbuang. Sedangkan yang dari skill test ke lulus akhir itu ada sekitar 1765 yang terbuang ya. Jadi kalau di total-total untuk gelombang pertama itu ada yang tersingkir terbuang 2756-an. Nih. Nah, dari kuota perkiraan ke kuota akhir ini kelihatan beda kan. Ini kalau perkiraan 1500-an, ini 2000-an. Ada selisih. Nah, kalau dihitung-hitung selisihnya itu adalah 437 ya penambahan kuotanya. Apakah ini penambahan kuota beneran ataukah bukan? Nah, bisa kita lihat dari data sebelumnya. Ini untuk ujian 2021, ini gelombang 1 ada penambahan 200, gelombang 2 ada penambahan 469. Untuk gelombang 1 2022 ada penambahan 206. Untuk yang gelombang 2 ada penambahan 212. Yang paling banyak penambahan ini 469. Berarti hampir mirip ya, penambahannya 400-an, hampir mirip dengan yang ini, penambahannya 400-an. Nah, kemungkinan pertama, kuota dari gelombang 2, gelombang 3 ini ditarik ke gelombang 1 untuk ditambahkan ke gelombang 1, penambahan di gelombang 1 agar nilainya nanti hasilnya tidak timpang. Soalnya ini pesertanya banyak, peserta sedikit. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi ada penarikan kuota ke gelombang 1. Sedangkan kemungkinan yang kedua itu ada pergeseran nilai ya. Nilai teratas jumlahnya rendah sehingga ya, nilai salah 7, 8 jadi ikut. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, misal kayak gini. Ini misal salah 8 ya. Jadi nilai cut-nya itu kebanyakan yang disertakan. Jadi seolah-olah kuotanya tambah banyak, tapi sebenarnya nilai cut. Misal cut-nya di sini ya. Di cut kuotanya di sini. Berhubung ini ada masih sama nilainya salah 8, maka ini diikutkan sehingga kuotanya kelihatan bertambah. Itu kemungkinan yang kedua ya, pergeseran nilai di mana nilai teratas jumlahnya sedikit rendah alias berkurang jumlah orangnya yang dapat nilai teratas gitu kan. Setidaknya kuotanya tidak dibagi 3 sama rata, misal 3.300-an, tidak. Dan setidaknya bukan 110 poin lulus. Ini kan berkurangnya segini, penambahan kuotanya segini. Jadi apapun alasannya, saya akui prediksi saya meleset ya. Saya menduga penyebabnya tadi ya, poin 2, karena pergeseran nilai bukan karena penambahan kuota. Hater pasti seneng ya, prediksi saya meleset jauh, padahal sudah saya bilang dari awal bisa meleset jika ada penambahan kuota atau pergeseran nilai. Hater yang pertama itu biasanya yang suka instan, hitungannya ribet, salah. Ini tipe hater yang disuruh belajar minta kunci jawaban ya, orang-orang yang tidak bisa diajak maju berpikir. Ada juga hater yang tipe kedua, asal ikutan nebak skor, pas bener dia bangga, ngomong-ngomong, kalau salah dia diam 1000 bahasa. Kalau tipe ini itu tidak bagus untuk dijadikan teman ya. Ibarat kalau kamu tidak lulus dia ketawa, kalau kamu lulus dia diam. Kalau kamu terbang dia ngutang, pinjam uang, padahal dia tidak mendukung usaha kamu untuk kerja ke Korea.
Ayo, ada yang punya teman jenis ini? Ya, pikir sendiri. Intinya hater itu maha benar lah, nggak ada hater yang nggak rame. Silahkan berkomentar, karena komentar kalian di YouTube ini bisa menghasilkan uang ya bagi saya. Beda kalau komentar di Facebook, saya blokir karena nggak ada uang dan nggak bermanfaat. Saya senang prediksi saya meleset karena saya juga punya siswa ya yang jadi lulus. Masa saya egois yang mendoakan siswa nggak lulus? Ya, siswa saya salah 7 ya jadinya lulus gitu kan. Jadi ambil sisi positif negatifnya. Dengan prediksi tinggi memacu kalian untuk belajar ya, bukan tidak belajar terus berharap gelombang 1 lolos semua tanpa belajar, itu salah. Masalah hater saya sudah biasa ya, hater dari LPK nakal saya cuekin, apalagi hater bukan LPK alias ilmunya masih dasar. Dulu LPK itu sebelum bikin persatuan itu konsultasi ke saya ya. Setelah saya sering buka kartu dan bikin LPK sendiri, mereka musuhi saya. Saya sih nggak masalah, cuek. Itulah kehidupan. Oke, balik lagi ke topik. Ada yang menarik ya di ujian tahun 2023. Pertama, nilai tidak dimunculkan. Ya, saat pengumuman nilai tidak dimunculkan, berbeda dari kemarin-kemarin ya. Terus info BP2MI lebih cepat dari HRD Korea. Jadi kalau kamu cek di websitenya HRD Korea yang resmi belum muncul ya, tapi di BP2MI ini muncul duluan. Nah, terus yang ketiga, buta warna parsial dilarang ya, dilarang. Nah, ini ada beberapa poin, berarti untuk poin pertama dan kedua ini mungkin biar ada eksis ya, dan untuk konsumsi tertentu saja ya, sehingga transparansinya kurang. Sedangkan untuk poin yang ketiga ini ada kemunduran, berarti tidak bisa memperjuangkan. Nah, apapun itu BP2MI sudah berbenah ya. Apalagi kalau buta warna parsial ini diloloskan, KUR PMI diaktifkan, paspor gratis bisa disosialisasikan, saya acungi 2 jempol. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.